Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Safiar dengan NPM 2331035 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Berkuliah di Universitas PGRI Semarang, terkhusus Prodi Pendidikan Matematika merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena Prodi Pendidikan Matematika memiliki fasilitas yang sangat menunjang bagi mahasiswa pendidikan matematika, memiliki dosen-dosen yang ahli dan mumpuni di bidangnya, memiliki fasilitas ruangan yang baik seperti AC di dalam ruangan, difasilitasi Smart TV di setiap ruang kelas, kemudian ada lab matematika, di sana ada studio podcast, disediakan kamera dan disediakan alat peraga di lab workshop, dan juga ada lab komputer untuk menunjang kegiatan mahasiswa dalam pembelajaran pembuatan media pembelajaran. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Saya berdoa selesai. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Pertama Julia, Hadir Bu. kemudian ada Nadia, hadir Bu. Rahma, hadir. Selalu ada Pike, Hadir. Hanif, hadir. Maka semuanya hadir ya, tidak ada yang izin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Saya bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyusun sistem persamaan linear dari masalah kontekstual. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Dan yang terakhir, menganalisis dan merancang sistem persamaan linear dengan konteks nyata. Sebelum masuk ke materi SPLTV, kalian ingat gak apa itu SPLGV? Sistem persamaan linear 2 variabel Bu. Nah, pasti SPLGV itu diterapkan dalam sehari-hari. Kalian bisa menyebutkan salah satu contohnya nggak? Tidak tahu Bu, lupa Bu. Nah, untuk contohnya itu seperti 2 buku dan 1 pensil. Kenapa saya menyebutkan hanya 2? Karena 2 variabel. Itu ya, diingat lagi ya. Oke, kalau sekarang apa itu SPLTV? Kepanjangannya bisa disebutkan? Sistem persamaan linear 3 variabel. Iya, betul banget. Kita langsung aja masuk ke video pembelajarannya ya. Kita lihat apa sih isi videonya. Dicermati ya, nanti bakal ada soal dari video. Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang SPLTV. Sebelumnya, kalian pasti penasaran apa itu SPLTV? Nah, SPLTV adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 4 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan determinan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Dani disuruh ibu untuk berbelanja.
Pada saat di tengah jalan, Dani tidak sengaja bertemu dengan Dea dan Rian. Dani pun menyapa mereka. Mereka pun kembali menyapa Dani. Dani pun bertanya kepada Dea, apa isi kantong belanja itu? Dea pun menjawab, kantong ini berisi donat, permen, dan susu. Tiba-tiba Dani pun ingin membelinya. Kemudian dia bertanya, di mana tempat Dea membelinya? Dea mengatakan bahwa ia membelinya di kafe seberang itu. Dani bertanya, berapa harga donat, permen, dan susu itu? Dea hanya mengatakan bahwa ia menghabiskan uang 47.000 untuk mendapatkan 2 donat, 1 permen, dan 1 kaleng susu. Dani menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Rian, apa yang dibeli Rian? Rian pun menjawab bahwa ia membeli 3 donat, 2 permen, dan sekaleng susu dengan harga 71.000. Lalu, Dani bertanya lagi, di mana ia membelinya? Rian menjawab bahwa ia membelinya di tempat yang sama seperti Dea. Dani pun menganggukkan kepala lagi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka pun menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ada seseorang yang turun dari taksi tepat di depan Dani, yang ternyata adalah Pak Budi. Lalu bertanya kepada Dani, mau pergi kemana Dani? Dani pun menjawab bahwa ia ingin ke kafe seberang itu. Pak Budi pun bertanya lagi, apa yang ingin Dani beli? Dani pun mengatakan, ia ingin membeli 1 donat, 2 permen, dan sekaleng susu. Namun, Dani masih ragu apakah uang yang dibawanya cukup untuk membelinya. Pak Budi pun berkata cukup, dan langsung menyuruh Dani untuk jalan membelinya. Dani pun segera untuk membelinya. Gimana tadi dengan videonya anak-anak? Bagus nggak? Bagus, Bu. Tugas selanjutnya kalian saya minta untuk membuat 1 contoh soal dan penyelesaian SPLTP dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya ini individu aja karena tadi videonya juga cukup jelas dan banyak banget materi yang mudah dicontohkan di video. Silahkan buat pekerjaannya. Saya beri waktu 40 menit dari sekarang. A few minutes later. Oke anak-anak, karena ini sudah 40 menit, jadi saya harap kalian ada yang bisa maju untuk mencontohkan 1 aja. Boleh siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke Nadia, silakan maju. Jadi terdapat sebuah soal, di sebuah toko elektronik telah terjual televisi 2 kali jumlah kulkas yang terjual. Selain itu, mesin cuci telah terjual 10 unit lebih banyak dibandingkan jumlah televisi. Jika jumlah total barang terjual, televisi, kulkas, dan mesin cuci adalah 210 unit, berapa jumlah masing-masing barang tersebut?
Jadi di sini diketahui Bu, ada TV terjual 2 kali kulkas, yaitu T sama dengan 2K. Kemudian mesin cuci terjual 10 unit lebih banyak dari TV. Persamaannya yaitu M sama dengan T ditambah 10. Maka total penjualan ketiga produk tersebut persamaannya yaitu T plus M plus K sama dengan 210. Sehingga ditanya berapa jumlah masing-masing TV, kulkas, dan mesin cuci yang terjual. Terus untuk menjawab pertanyaan soal tadi, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Persamaan 2, M sama dengan T ditambah 10. Maka menjadi persamaan 2K ditambah 10. Kemudian kita masukkan ke persamaan 3, T plus K plus M sama dengan 210. 2K plus K plus 2K plus 10 sama dengan 210. 2K plus K plus 2K menjadi 5K, kemudian 10 tetap sama dengan 210. Kemudian 10 persamaan ini kita kurangkan dengan 10, sehingga 10-nya ini menjadi 0, 210-nya menjadi 200. Maka 5K sama dengan 200, K sama dengan 40. Setelah itu kita substitusikan persamaan 2 untuk menemukan jumlah TV dan mesin cuci yang terjual. Persamaan pertama yaitu T sama dengan 2K. K tadi sudah diketahui yaitu 40, sehingga 2 dikali 40 sama dengan 80. Kemudian ke persamaan 2, M sama dengan T ditambah 10 sama dengan 80 ditambah 10 yaitu 90. Setelahnya kita buktikan Bu, biar dari persamaan 3 ini terbukti bahwa hasilnya 210 unit. Kita masukkan nilai T yaitu 80, K yaitu 40, dan M 90 sama dengan 210. 80 ditambah 40 tambah 90 hasilnya 210. Jadi terbukti jumlah TV terjual 80 unit, kulkas terjual 40 unit, dan mesin cuci terjual 90 unit. Begitu Bu dari saya. Oke, beri tepuk tangan untuk Nadia. Terima kasih Nadia, bisa duduk. Selanjutnya saya ada game seru buat kalian. Nanti maju satu-satu ya. Nah, game apa Bu? Tebak-tebakan. Oke, siapa dulu yang mau maju ini? Rahma Bu. Ini bisa dimulai ya. Rahma, kamu bisa pindah salah satu dari kotak ini. Kamu pilih kotak nomor berapa? 8. Metode apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLTP? Eliminasi. Oke, kita ingat ya. Eliminasi. Betul. Kamu lagi apa udah? Udah. Oke, lanjut. Julia. Nomor 3. Metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang menggabungkan langkah substitusi dan eliminasi disebut metode gabungan. Oke, betul sekali. Sekarang Nadia maju. Nadia mau nomor 4. Apa itu SPLTP? Sistem persamaan yang memiliki 3 variabel. Oke, kita coba lihat ya. Betul sekali. Oke, karena ini ternyata sudah pada pinter-pinter, jadi berarti tadi kalian itu memahami video dengan baik ya. Karena sudah ada di jam-jam terakhir, saya akan buat kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Misalnya variabel X, Y, dan Z. Untuk bentuk umumnya seperti pada tabel berikut, ada AX plus BY plus CY sama dengan Y, atau A1X plus B1Y dan plus 5CZ
D. Dan bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, untuk metode penyelesaian sendiri ada substitusi. Yang langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z atau Y digunakan yang paling sederhana. Selanjutnya, mensubstitusikan langkah pertama dalam kedua persamaan lain hingga mendapat persamaan yang baru dengan dua variabel. Yang ketiga, bentuk langkah 2 diperoleh sama dengan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, dan Z. Untuk metode yang kedua ada eliminasi. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDV. Kedua, selesaikan SPLDV pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Yang ketiga, ulangi langkah A dan B dengan pemilihan variabel yang berbeda sampai mendapatkan nilai dari ketiga variabel. Untuk kedua metode tadi ada yang masih Untuk dua metode tadi masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Tunggu. Pintar semua ya ini murid-muridnya. Amin. Untuk metode yang terakhir adalah metode gabungan. Melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Yang kedua, setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel, dilakukan eliminasi seperti langkah A hingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linear dua variabelnya hingga diperoleh nilai variabel lain. Lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Jadi untuk metode gabungan ini kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Pembelajaran di sini sudah selesai. Saya mempersilahkan buat anak-anak yang ingin bertanya. Gimana, mau nanya apa? Saya Bu, berarti kalau setiap permasalahan itu bisa milih ya Bu, metodenya bisa pakai substitusi, eliminasi, dan campuran. Iya, bisa dipilih, disesuaikan sama variabelnya juga, kan udah kelihatan. Kalau variabelnya itu misalnya pada contoh tadi yang udah dikerjain sama Nadia, ini kan sudah jelas tadi buat persamaan keduanya itu M sama dengan T plus 10, dan untuk T nya kan udah jelas 2K, jadi itu bisa langsung disubstitusikan aja, disesuaikan cara termudah dari soalnya. Baik Bu, terima kasih. Udah cukup Bu. Karena sebentar lagi waktu istirahat, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jangan mengandalkan kekayaan dari orang tua ya. Ingat semuanya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.